Udah ada rambunya. Ibu, baik, sabar, sabar. Ya, menanggapi video yang baru saja saya tonton tadi terkait dengan beban guru saat ini yang harus mengerjakan administrasi yang semakin hari semakin banyak, persiapan pembelajaran semakin hari semakin rumit, kemudian tuntutan-tuntutan yang lain juga semakin berat. Dituntut pula guru harus mengajar secara profesional. Ini suatu tugas beban yang semakin hari semakin berat dan tidak karuan. Pertanyaannya, apakah kalau administrasi pembelajaran itu sudah baik, rumit, dan bikin pusing kepala, bikin stres para guru, apakah ini akan menjamin tingkat mutu pendidikan di Republik Indonesia ini semakin hari semakin baik? Menurut saya jawabannya justru sebaliknya, tidak. Ini orang-orang sudah yang ada di atas sana tidak mengerti tentang esensi pendidikan yang benar, yang baik, yang bermutu. Saya sudah 2 tahun pensiun PNS guru. Akhir-akhir mendekati pensiun saya betul-betul merasakan ada sesuatu yang salah dalam manajemen pendidikan di Republik ini. Guru diberi tunjangan sertifikasi, tetapi menurut saya ada pihak tertentu yang sepertinya tidak terima guru itu hidupnya sejahtera. Kalau udah diberi sertifikasi maka harus dihancurkan mentalnya. Dengan memberikan administrasi pembelajaran, administrasi kepegawaian, dan tuntutan-tuntutan pengajaran yang lebih profesional. Yang semuanya, yang pertama dan yang kedua tadi, betul-betul tidak ada relevansinya dengan mutu pendidikan. Jadi, di Kementerian Pendidikan di Jakarta sana harus mereview ulang tentang ribetnya administrasi pendidikan dan administrasi kepegawaian untuk bisa mendapatkan sertifikasi, sehingga guru itu fokus pembelajaran KBM di dalam kelas. Fokus KBM pembelajaran kepada siswa, bukan fokus membuat administrasi pembelajaran dan administrasi kepegawaian yang semakin hari semakin tidak bermutu. Setiap tahun aplikasinya diganti. Saya tahu bahwa aplikasi itu setiap tahun harus diganti karena memang untuk mendapatkan aplikasi baru memang itu ada anggarannya. Dan anggaran yang digelontorkan itu tentunya nyiprat sana nyiprat sini kepada orang-orang tertentu yang memang punya kewenangan untuk itu. Jadi sekali lagi ini komersialisasi pendidikan di Indonesia yang semakin hari semakin kacau, semakin tidak bermutu. Dulu saya masih ingat menjelang saya pensiun, itu Pak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim ya mengatakan, oke, administrasi kita harus kita sederhanakan, 1 lembar cukup. Ya betul, 1 lembar cukup, tetapi lampirannya sampai 100 lembar. Edian Porawi. Tadi ibu yang teriak-teriak tadi karena stres. Dan kalau sudah stres gitu, yang stres tidak hanya ibu-ibu itu. Tidak hanya 1 orang. Banyak orang yang stres, guru-guru banyak yang stres.
dituntut sana, tuntut sini. Gampang saja orang Jakarta, orang yang di Dinas Pendidikan Provinsi tinggal perintah, perintah, perintah. Sedangkan guru harus membuat administrasi pembelajaran, membuat administrasi kepegawaian, masih harus mengajar. Akhirnya proses pembelajaran juga tidak maksimal karena guru sudah dibikin stres dulu. Ada apa ini? Kalau memang kita mau memajukan generasi penerus, pendidikan kita bisa lebih maju, maka jangan dibikin beban terlalu berat, masalah-masalah yang tidak substansional pada pembelajaran di dalam kelas. Lebih baik difokuskan, ya toh? Guru itu difokuskan untuk mengajar secara baik, secara profesional. Bukan masalah administrasinya itu. Wes blas, nggak mutu blas. Sekarang kita lihat, pendidikan di Republik ini semakin hari semakin baik? Tidak jawabannya. Ranking dunia juga semakin baik? Tidak, semakin turun, ya. Karena di atas, di Jakarta sana tidak profesional, tidak bermutu. Yang membuat pendidikan di Indonesia ini bisa maju dan tidak adalah guru. Bukan dirjen, bukan kepala dinas, bukan menteri pendidikan. Makanya orang-orang yang saya sebutkan tadi mestinya tidak perlu membuat aturan yang berumit-rumit, membuat guru itu stres. Kalau stres berarti masuk ke kelas ya setengah hati, udah capek otaknya. Yang bisa memajukan pendidikan di Republik ini adalah guru, bukan kalian-kalian itu. Ingat itu. Yang menghancurkan pendidikan di Republik ini, yang tidak bermutunya pendidikan di Republik ini, ya kalian penyebabnya. Maka dari itu, dalam VT saya ini, saya menghimbau pada Menteri Pendidikan, Dirjen, turun lagi ke Dinas Pendidikan, Provinsi maupun Kabupaten, dan sejenisnya yang non-guru, jangan bikin ribet otaknya si guru. Tolong, ini didengarkan. Saya sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan itu 35 tahun lamanya. Saya melihat orang-orang yang ada di struktural itu hanya melihat administrasinya saja, itu sebentar. Komplit, selesai. Baik, no. Bukan ya. Yang bisa menentukan baik dan tidak bermutu tidaknya itu adalah guru saat mengajar. Bukan rumitnya administrasi, bertele-telenya administrasi. Titik. Paham itu? Camkan, tolong para pejabat di pendidikan, kementerian sana, dirjen, dan turun ke bawah dinas pendidikan, kabupaten maupun provinsi untuk memperhatikan itu. Yang jelas kalian tidak akan bisa menentukan mutu atau tidaknya pendidikan. Yang bisa menentukan pendidikan itu bermutu atau tidak adalah guru. Terima kasih.